Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, sedang kita berjumpa kembali hari ini. Mari bersama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita. Saya percaya Tuhan hadir buat setiap kita umatnya yang datang dengan kesungguhan hati bagi Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur. Biarlah Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada, kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan sakit kami, Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, layak untuk dipuji, layak untuk disembah Tuhan. Mari mulai angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kinamasyana namamu, kami puji nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur, kami sembah Kau. Haleluya. Kinamasyata karalamu, kami sembah, kami memuji nama-Mu.
Narala barala 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 masuk. Syata karala barala 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 Sembah dia, dia yang baik. Nama syata karala barala 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 Kitala barala barala Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini kami boleh kembali di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar, menerima setiap apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu. Untuk sore hari ini Bapa, kami terima dengan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya Yesus. Kami sambut firman Tuhan, amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Oh, rapasyakara para. Kinaralamata karalamasyanda ralamata karalamasyanda. Kita bersyukur bahwa kita sudah 2 hari ini ya saudara memperingati yaitu kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dan kami bersyukur bahwa Tuhan yang menjadikan saudara kita semua menjadi anaknya, miliknya, kepunyaannya yang Tuhan sudah percayakan untuk saudara kita semua ada bersama dengan Dia di dalam kuasa kebangkitannya. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan sore hari ini mengingatkan untuk setiap saudara kita semua tetap ada di dalam kasih-Nya, karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan sudah buktikan kasih-Nya, Dia sudah mati dan Dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Firman Tuhan sore hari ini Tuhan berikan dari 1 Petrus 3 saudara, ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi apa saudara? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, kita lihat bagaimana kehidupan Yesus. Ya, dikatakan bahwa sebab juga Kristus itu telah mati sekali saudara. Untuk apa? Segala dosa saudara dan saya. Dia rela mati saudara di kayu salib yang tidak seharusnya ya dia alami, tetapi itu semua karena kasih Tuhan. Maka Dia rela mati saudara untuk segala dosa saudara dan saya. Yang benar untuk orang, Ia yang benar, jadi Tuhan itu yang benar, itu untuk orang-orang yang tidak benar. Loh, bayangkan saudara, kebanyakan orang melakukan kehendaknya, melakukan apa yang dia harus lakukan hanya untuk orang benar, orang yang dirinya benar. Tetapi saudara, Tuhan yang benar itu loh saudara, Dia melakukan untuk siapa? Orang-orang yang tidak benar. Supaya apa saudara? Di sini dikatakan supaya Ia, yaitu membawa kita kepada siapa? Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, saudara. Ketika Tuhan Yesus pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan, saudara, mungkin orang-orang tidak mengerti, mana Yesusmu, ya sudah mati, bahkan matinya disalib dan segala macam bla bla bla. Ya, orang kadang bilang matinya dipenteng, ya dipenteng itu di tangan kiri kanannya itu terlentangkan begini saudara. Saudara, semua orang mencibir, mencaci, tapi dia tidak tahu bagaimana bahwa dia itu sesungguhnya mati untuk siapa? Untuk orang-orang
yang tidak benar, saudara. Supaya orang yang tidak benar itu boleh diselamatkan, diberi kesempatan. Mari. Untuk kita semua yang mungkin belum mengerti tentang kebenaran. Kita datang kepada siapa, saudara? Yaitu kepada orang yang benar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membenarkan saudara dan saya sebagai orang-orang pilihannya yang boleh ditebus oleh kuasa darahnya, ya. Karena dosa-dosa saudara itu dia rela, saudara, menebus kita semua, saudara, supaya kita semua beroleh keselamatan yang daripadanya. Kita beroleh pengampunan dosa yang daripadanya. Karena dikatakan ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Loh, menurut roh, saudara. Bukan dibangkitkan secara daging. Orang kadang katakan mana enggak nampak begini-begini, saudara. Orang kadang hanya pengen melihat dengan kasat mata. Ya, bahwa sesungguhnya Yesus itu sudah dibangkitkan secara roh, saudara. Rohnya yang hidup. Dan saudara dan saya yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara menerima roh kebenaran itu masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka roh itu sendiri yang akan memimpin kehidupan kita, saudara. Yang tadinya kita mungkin mati karena dosa seharusnya. Yang tadinya kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang sudah dilakukan baik secara pribadi maupun yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Yang kita tidak ketahui, saudara. Tetapi oleh karena rohnya yang bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan boleh tinggal di dalam roh saudara. Ya, untuk apa, saudara? Supaya saudara dan saya beroleh yaitu kuasa di dalam kebangkitannya itu. Karena dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saudara. Kuasa untuk apa, saudara? Saudara diberikan kuasa untuk supaya saudara bisa mengerjakan banyak hal yang mungkin kita tadinya tidak mampu apa-apa. Mungkin tidak berani, saudara bersaksi aja nggak berani, ya, untuk melakukan kebenaran nggak berani, takut semua apa yang harus kita kerjakan, kita nggak mampu, nggak mengerti. Tetapi ketika roh itu turun atas seseorang, maka roh itu sendiri, saudara, yang akan membangkitkan, membangunkan kita dari tertidurnya kita. Oleh karena apa, saudara? Karena rohnya yang kudus, rohnya yang hidup itu menghidupkan saudara dan saya. Ya, kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, saudara, maka saudara dan saya pula tidak akan mengalami satu kekuatan yang dikatakan secara ilahi, saudara. Kita tidak mampu, mungkin orang itu sudah tidak berdaya, tidak ada pengharapan. Mungkin orang itu sudah dikatakan putus asa. Tetapi ketika roh Tuhan menjamah seseorang itu, maka roh itu sendiri yang akan memberikan kehidupan kepada kita semua, saudara. Dan rohnya yang kudus itu yang dikatakan dia sanggup untuk membuat apa? Setiap orang yang tadinya mungkin sudah terpuruk, saudara. Tetapi rohnya yang menghidupkan itu, saudara. Membangkitkan kita. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya roh Tuhan itu sendiri yang akan memimpin kita, saudara. Kita mungkin manusia dipimpin oleh manusia, kadangkala kita masih bisa nggak taat, saudara. Nggak nurut. Tetapi roh yang memimpin saudara dan saya. Dan roh itu sendiri yang akan memutarbalikkan segala pikiran manusia yang tadinya tidak taat. Harus taat, saudara, kepada pimpinan roh itu sendiri. Karena mau tidak mau, saudara, kita hidup bersama dengan rohnya yang kudus. Maka rohnya itu yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenarannya. Karena tanpa roh kudus Allah, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup, saudara. Makanya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, sekali lagi, saudara.
kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, saudara. Kuasa untuk apa, saudara? Kuasa untuk saudara menang daripada maut, menang daripada kematian yang seharusnya kita binasa. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang rela mati, saudara, buat saudara dan saya, buat orang-orang yang tidak benar, supaya kita ini menjadi orang-orang yang boleh menerima kebenaran itu sesungguhnya, keselamatan yang daripadanya. Oleh karena itu, saudara, saya tidak panjangkan firman. Biarlah setiap rohnya yang saudara sudah terima, jangan saudara padamkan, saudara. Mari, saudara, biarlah roh saudara dan kita semua, saudara, terus berurusan dengan Dia, saudara. Karena kalau kita padamkan roh, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup, saudara. Oleh karena itu jangan padamkan roh. Karena roh yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, kita semua ini, saudara, itu yang memberikan kita kekuatan untuk kita boleh tetap ada tinggal di dalam Bait-Nya yang kudus. Ketika saudara mau berbuat dosa, roh itu sendiri yang mengingatkan kita, saudara. Oleh karena itu jangan padamkan roh. Biarlah roh itu tetap tinggal di dalam saudara. Yaitu roh daripada Kristus Yesus yang sudah diurapi itu, ada sebagai anak-anak Allah yang diurapi itu boleh menjadi anak-anak Allah yang dikatakan tetap dalam pimpinan roh Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya tidak panjangkan firman, tapi saya harus berdoa untuk kita semua, saudara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa daripada kebangkitan Roh-Mu yang kudus itu sanggup, Bapa, memampukan kami yang tadinya kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, yang tadinya kami hidup terpuruk, yang tadinya kami terikat oleh karena berbagai macam dosa. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang benar, Bapa, membuat kami anak-anak-Mu yang tidak benar ini, Tuhan, boleh layak menerima kebenaran yang datang daripada-Mu, yaitu satu kehidupan di mana kami yang seharusnya mati, tetapi oleh karena Roh-Mu yang kudus itu, Tuhan, memampukan kami untuk kami boleh hidup dan melihat perkara-perkara yang besar yang datang daripada-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya kami tidak menjadi orang-orang yang tadinya, Tuhan, belum mengenal Engkau, tapi kemudian setelah kami mengenal Engkau, kami meninggalkan kebenaran. Kami percaya kebenaran itu boleh terus yang akan membawa kami dan memerdekakan kami untuk kami boleh tetap tinggal di dalam kekudusan, tinggal di dalam Bait-Nya yang kudus, untuk kami beroleh, yaitu Tuhan, apa yang Kau janjikan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami boleh melihat apa yang Kau dak nyatakan atas setiap kami anak-anak-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau boleh bersama dengan kami pada saat dimana kami anak-anak-Mu sudah jauh meninggalkan Engkau, hidup terpuruk karena banyak masalah, banyak tantangan, badai, apapun pergumulan yang sedang dihadapi anak-anak-Mu. Mari Bapa, dalam nama Yesus, jangan Kau biarkan roh mereka itu padam, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mengingatkan kembali akan kuasa daripada kebangkitan daripada Roh-Mu itu, Tuhan, yang memampukan untuk kami bangkit kembali dan hidup menceritakan segala perbuatan-Mu yang gagah perkasa, segala perbuatan Allah yang membuat mata hati kami terang untuk kami melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Tarik anak-anak-Mu yang saat ini mereka sudah jatuh dalam dosa. Tarik mereka kembali untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kembalikan kami kepada kasih-Mu yang mula-mula. Jangan Kau biarkan, Tuhan, kehidupan yang Kau sudah berikan bagi kami sia-siakan. Karena kami percaya Engkau sudah mati dan Kau sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikian anak-anak-Mu yang mungkin mengalami keterpurukan, Bapa, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun pekerjaan yang anak-anak-Mu sedang hadapi, Tuhan, aku percaya ada kuasa kebangkitan.
maka Engkau pula yang akan membangkitkan kembali semua apa yang ada pada kehidupan anak-anak-Mu yang mati, yang rusak. Tuhan, Engkau sanggup menghidupi kembali oleh karena Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur, mengucap berkat atas seluruh bangsa kami Indonesia, kota kami Surabaya, dimanapun anak-anak-Mu yang ada di Surabaya, dimanapun anak-anak-Mu yang berada di luar kota, luar negeri, luar pulau, Tuhan, Engkau jamah setiap mereka satu persatu. Layakkan, mampukan untuk kami boleh mengerti akan kuasa daripada kebangkitan daripada Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, kami tidak memadamkan roh yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami percaya api Roh-Mu yang akan terus membakar setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Presiden kami, Tuhan Bapak Jokowi, dan seluruh jajarannya. Engkau juga memberkati semua pemimpin-pemimpin agama di muka bumi. Engkau memberkati perhamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan, Injil-Mu boleh diberitakan. Keselamatan itu boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih, yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya dan berkati Tuhan, kita semua berkata amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.